Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semuanya. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi 4403. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Muhammad Felix, Amirah Mahamida, Fadli Izurrahman, dan Fahri Nursidik. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari 3 video yang sebelumnya sudah kami rangkum. Saya Amirah Mahamida akan menjelaskan tentang 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. Yang pertama adalah menjadi proaktif atau be proaktif. Kebalikan dari be proaktif atau menjadi proaktif adalah reaktif, yaitu orang yang fokus pada hal yang tidak dapat mereka kontrol. Contohnya seperti mereka merasa buruk dan mulai komplain, atau mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya mereka tidak melakukan apapun. Itu adalah reaktif. Sedangkan proaktif sendiri adalah fokus pada hal yang dapat mereka kontrol. Mereka tidak akan membiarkan situasi terjadi begitu saja. Fokus pada usaha apa yang dapat dilakukan, bukan pada kondisi di sekitarnya. Lalu yang kedua, begin with the end on mind, adalah hidup dengan visi. Tentunya kalian semua punya visi kan untuk hidup. Punya tujuan hidup itu apa? Nah, memiliki visi atau tujuan berarti juga memiliki misi atau langkah yang akan membantu kita mencapai tujuan tersebut. Dengan menentukan tujuan di awal itu akan meminimalisir langkah yang tidak perlu. Yang ketiga, ada put first, think first. Coba, apa hal yang terpenting bagimu? Tubuh yang sehat, keluarga yang bahagia, jadi intinya adalah utamakan hal yang harus diutamakan. Dalam kata lain, mengatur prioritas agar kehidupanmu lebih efektif. Lakukan dari hal yang paling penting atau paling dibutuhkan. Dan yang keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Untuk kita menjadi untung, seseorang tidak harus merugi, bukan? Biasakanlah berpikir untuk saling menguntungkan. Apabila tidak tercapai kesepakatan atau tidak memungkinkan terjadinya win-win, jawabannya adalah no deal. Win-loss dan loss-loss, karena win-loss dan loss-loss tidak akan berakhir dengan baik. Yang kelima, ada seek first to understand, then to be understood. Berusahalah terlebih dahulu untuk memahami daripada dipahami. Kalian terlalu sering minta dipahami, tetapi kalian tidak ingin memahami orang lain. Jika kamu ingin dimengerti, pahamilah dahulu apa yang kamu lakukan sebenarnya, bukan sebaliknya. Lalu yang keenam adalah sinergis atau kerjasama. Lebih banyak hal bisa diraih dengan bersinergi daripada jika dilakukan sendiri. Karena tidak semua orang bisa bersinergi. Manfaatkanlah setiap kesempatan untuk membentuk sinergi atau kerjasama. Dan yang ketujuh, ada serpent show. Go the long way even if it takes time. Kita harus mengembangkan kemampuan diri kita, jangan berhenti sampai di situ saja. Seperti kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Thank you. Halo, nama saya Muhammad Fahri Nursidik dan saya akan mempresentasikan tentang resume saya, yaitu sebuah video How to Not Screw Yourself. Jadi di sini ada beberapa cara. Yang pertama, what do you want? Jadi, kalian cari sedalam-dalamnya, kalian cari kemana saja apa yang kalian inginkan. Kalau itu ada di dalam pikiran Anda, ya keluarin. Simple. Tapi nggak simple juga, susah. Kalau kalian nggak tahu apa yang kalian pengen. Jadi kalian harus cari sedalam-dalamnya, cari kemana saja apa yang kalian inginkan. Dan pasti kalian akan puas, kalian akan senang
karena sudah dapat apa yang kalian inginkan. Lalu yang kedua, be honest. Jujur. Jujur kepada semuanya. Kepada siapapun kalian harus jujur. Jadi kalau misalnya kalian bilang, kalau misalkan kalian lagi ngedown atau apa, terus tadi tanya orang, kamu kenapa? Pasti kalian bilang, enggak kok, nggak apa-apa. Itu nggak jujur. Itu nggak jujur sama sekali. Itu nggak baik lah buat kita. Jadi kalau misalkan kalian jujur, misalkan kalau ditanya kamu kenapa, kamu lagi down gitu, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa. Itu nggak jujur. Jadi kalau yang jujur tuh, kamu kenapa? Aku lagi down nih, gini. Jadi kan bisa dapat teman cerita juga, bisa lega juga, bisa cerita ke orang. Kalau kalian bilang kalian nggak apa-apa, masalah kalian tuh akan dipendam sendiri. Dan itu akan berat buat diri Anda. Jadi jujur. Yang ketiga, you are amazing. Kalian kalau ngerasa ngedown atau apa, cukup diingatkan kalian. Kalian itu hidup di sini karena kalian itu terpilih. Terpilih jadi yang pertama. Coba pikirin. Kalian pas masih di dalam kandungan, masih menjadi sperma, kalian itu cuma 1 banding 400 juta sperma lainnya. Dan siapa yang menang? Kamu yang menang. Karena kamu pantas hidup di sini, karena kamu yang paling sempurna, paling pantas dari 400 juta sperma yang ada. Kalian terpilih untuk hidup. Jadi kalian spesial. Kalian itu semua amazing. Jadi kalau yang insecure gitu-gitu, ya udah, pikirin aja itu. Kalian tuh terpilih paling sempurna di antara 400 juta sperma yang ada melawan kalian pas itu. Selanjutnya ada change your behavior. Kalau misalnya kalian masih ada kebiasaan buruk yang masih kalian lakukan atau enggak, misalnya kayak males-malesan atau enggak bicara kasar atau enggak apa, please berubah. Kalian harus rubah itu. Kalian harus rubah. Nggak baik. Nggak baik buat hidup kalian, nggak baik buat kalian. Kalian juga ntar kalau misalnya kayak gitu, ya kalian dicap sebagai orang yang buruk sama semua orang sekitar. Hidup kalian akan jadi kacau kalau kayak gitu. Jadi ya, kalian harus berubah. Rubah itu. Yang terakhir, dan yang ada selanjutnya, exploration. Ini yang paling kalian sangat butuhkan ketika kalian sangat kacau. Explore. Kalau misalkan kalian, aduh, aku kacau banget, explore. Kalian cari kemana-mana, apa hal-hal yang baru, hal-hal yang menyenangkan. Kalau kalian cuma ngejalanin itu aja setiap hari, terus diulang-ulang terus, pasti kalian akan bosan. Kalian nggak akan merasakan pengalaman baru kalau kalian nggak explore. Jadi ini yang paling kalian butuhkan ketika kalian kacau hidupnya. Explore, cari kemana, ada kegiatan baru, ikut, biar kalian dapat pengalaman dan kalian tidak akan merasa bosan dengan hidup kalian. Dan ini, comfort zone, zona nyaman. Kalian jangan terlalu gampang mudah. Jangan terlalu gampang nyaman. Jangan terlalu gampang nyaman. Karena itu nggak baik. Kalau kalian gampang nyaman, kalian stuck di situ, di zona itu aja, nggak maju, nggak mundur. Kalian udah nyaman di situ, kalian nggak maju-maju, nggak ada progres. Kalau kalian mencari suatu hal yang baru, hal yang lebih menantang, kalian pasti akan maju. Dan kalian akan menemukan zona nyaman selanjutnya. Dan apa yang kalian lakukan? Maju lagi. Jangan stuck di situ.
Kalian menemukan zona nyaman baru, maju. Jangan tetap di situ aja. Itu yang membuat hidup kalian kacau, hidup kalian membosankan, atau nggak apa. Itu, zona nyaman. Nggak ada hal baru, nggak ada hal menantang yang kalian lakukan. Nah, jadi itu beberapa cara yang saya rangkumkan tentang video yang di YouTube. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, jadi kita melanjut ke materi selanjutnya, yaitu metode SMART. Jika kita ingin mencapai kesuksesan, kita harus menetapkan tujuan. Namun, untuk mencapai tujuan kita semua, kita membutuhkan sesuatu agar tercapainya tujuan tersebut, yaitu rencana, plan. Karena tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah harapan. S untuk spesifik. Kita semua harus memiliki tujuan. Maka dari itu tujuan yang diinginkan oleh kita harus jelas atau spesifik. Kenapa kita harus membuat tujuan sespesifik mungkin? Tujuannya agar kita fokus untuk meraih tujuan tersebut. M untuk measurable. Measurable atau terukur adalah memiliki tujuan yang terukur, di mana kita dapat memantau dan melacak setiap kemajuan yang ada. Dengan melakukan hal ini, kita dapat tetap fokus dan lebih antusias dengan tujuan yang kita capai. Nah, selanjutnya itu ada attainable, dapat dicapai. Pastikan tujuan yang kita inginkan dapat dicapai untuk diri sendiri meskipun kita bisa memasang target yang setinggi mungkin, tetapi pastikan target tersebut tetap realistis. Selain itu harus ada ukuran untuk mencapai sebuah target. Kita juga harus bisa membuat target yang realistis atau pencapaiannya benar-benar bisa dilakukan. Nah, kita juga bisa membuat target apa saja setinggi mungkin, tapi pastikan apakah target tersebut dapat dicapai atau tidak. Kalau misalkan tidak, cari tujuan yang lain atau cari tujuan yang relevan. Nah, selanjutnya itu relevan. Rencana yang ditunjuk harus relevan atau bersangkut paut dengan rencana kita. Masalah umum yang dihadapi adalah memiliki terlalu banyak tujuan pada saat yang sama atau mengejar tujuan yang salah. Maka dari itu, pastikan bahwa tujuan yang kita capai penting dan selaras dengan nilai dan jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah time bound, batasan waktu, tenggat waktu atau deadline. Rencana yang kita tuju juga harus memiliki tenggat waktu. Kalaupun kita menentukan tujuan, kita harus menentukan tanggal yang menjadi target atau tenggat waktu. Kenapa? Agar fokus untuk mencapai tujuan kita. Jika tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak akan ada rasanya urgensi dan motivasi untuk mencapai tujuan. Karena itu tentukan kapan kita ingin tujuan itu bisa tercapai. Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Jika Anda memiliki rencana yang masuk akal,